Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas mengenai persentase ya. Bagaimana cara kita melihat game dan juga persentase. Oke, mulai aja kita lihat. Nah, di sini ada yang namanya Hero Layla ya. Attack speednya yaitu dia 0,85 attack speednya nih. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat dia menggunakan item ya. Yang pertama adalah menggunakan Windtalker sama Scarlet Phantom. Nah, itu kan attack speednya kalau yang Windtalker itu kan 40% ya attack speednya, sedangkan Scarlet Phantom itu 20%. Nah, apakah kalau keduanya digabungkan itu menjadi attack speednya 60%? Oke, mari kita bahas ya. Kalau kita lihat di sini persentase yang diketahuinya attack speed awalnya itu 0,85, sedangkan Windtalker-nya itu plus 40% dan Scarlet Phantom-nya itu plus 20%. Nah, kita akan jawab berbeda dengan diskon. Terlebih dahulu ya, ini dijelaskan berbeda dengan diskon. Kalau diskon itu pengurangan ya. Jadi 100% dikurang berapa diskonnya. Nah, sedangkan kalau ini kita akan melihat sebuah item, maka itu menjadi penjumlahan karena dia akan naik gitu ya. Kalau misalkan diskon kan akan ada penurunan harga. Kalau misalkan ini ada kenaikan dari sebuah angkanya. Nah, selanjutnya kita hitung. Maka kalau misalkan attack speed awal ditambah Windtalker itu menjadi 100 tambah 40% ya. Karena kita menggunakan Windtalker dikali dengan 0,85. Maka nanti hasilnya adalah 1,19. Ditambah lagi misalkan kita tambahin lagi Scarlet Phantom-nya, maka 100 tambah 20% dikali dengan attack speed yang udah ada Windtalker-nya yaitu 1,19, maka hasilnya adalah 1,428. Nah, jadi attack speed Layla jika menggunakan dua item ini adalah 1,428. Tapi apakah 1,428 ini ya, yang semula dari 0,85 menjadi 1,428 itu adalah 60%? Mari kita hitung selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini bagian jawaban attack speed tambah Windtalker tambah Scarlet Phantom itu sama dengan 100% ditambah Y, karena kita belum tahu berapa nih persentase dari totalnya, ditambah dengan attack speed awal. Ternyata kalau misalkan di akhir-akhir itu akan menjadi 68%. Berarti apa kesimpulannya? Ya jelas ya, berarti kalau 40% tambah 20% itu bukan 60%, khususnya kenaikannya seharusnya menjadi 68% gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Dan perhatikan juga baik-baik kalau misalkan menggunakan presentasi ada penjumlahan dari persentase, maka tidak bisa langsung persentase itu dijumlah dengan persentase gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai 0 gitu ya. Ketika emang operasi penjumlahan atau enggak pengurangan ataupun perkalian, kadang-kadang untuk 0 itu terlupakan satuannya. Nah, padahal 0 itu untuk satuan itu sangat penting. Apakah itu 0 itu Newton ataupun 0 itu cm. Nah, dari berkaca sebelumnya gitu ya, banyak beberapa soal yang saya berikan gitu, ternyata 0 itu tanpa ditulis satuannya. Ternyata seharusnya pembelajaran sebelumnya, ini koreksi juga buat saya gitu ya, harus menjelaskan bahwa 0 itu walaupun dia hasilnya 0 ya, dia itu memiliki satuan tergantung dari satuan yang dibicarakan pada soal ya. Jadi penting untuk 0 itu hadir dan satuannya itu pun hadir gitu ya. Jadi dia memiliki ciri bahwa oh ini memiliki ukuran gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu bangun ruang. Kalau misalkan kemarin kita membahas mengenai sisi terpanjang dan sisi terpendek dari persegi panjang, kali ini kita akan bahas mengenai prisma, yaitu prisma segi 4 di balok gitu ya.
Kalau misalkan kita lihat kebanyakan siswa itu kalau misalkan menuliskan diketahui dari balok itu masih salah ya. Jadi kalau misalkan dia tingginya, panjangnya, dan alasnya gitu ya. Nah sebenarnya seharusnya sebagai guru, karena kita sudah mempelajari tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran matematika, maka kan anak itu harus tahu terlebih dahulu bangun ruang, sisi datar gitu ya. Mereka sudah hafal nih luas dan kelilingnya. Jadi sebagai guru kita hanya perlu mengajarkan sedikit khususnya untuk bangun ruang gitu ya. Misalkan untuk mencari volume dari prisma gitu ya. Prisma itu kan tinggal dikali tinggi gitu ya, dan dikali juga luas alasnya. Jadinya ketika kita hanya memberitahukan, oh luas alasnya dikasih tahu sama kita nih, dikasih tahu contohnya seperti ini. Dibandingkan seperti itu, kenapa kita tidak menuliskan rumus volume itu seperti luas alas dikali dengan tingginya gitu ya. Nah padahal kalau kita mau struktur ya seperti itu seharusnya. Selanjutnya kalau kita lihat lagi gitu ya, untuk luas permukaan juga sama, keliling alas. Anak juga kan udah telah belajar waktu di SD ataupun kelas 7 gitu ya, untuk bangun datar. Keliling alas dia udah tahu, baik segi 3 maupun segi 4. Nah yang terpenting juga ini kita harus memberitahukan bahwa yang namanya balok ini merupakan prisma segi 4 ya. Kita jelas bahwa hanya tinggal kali luas alas kali tinggi gitu. Makanya kenapa lebih cepat hafal secara konsep seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.